Halo semuanya, selamat datang di podcast Ngobrol Media. Senang banget nih, hari ini aku kembali menemani kalian dalam pembahasan yang menarik seputar dunia komunikasi jurnalistik. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tentang peranan organisasi kewartawanan. Tema ini penting banget nih, karena organisasi kewartawanan punya pengaruh besar terhadap kualitas pers dan penyebaran informasi di masyarakat. Sebelum aku lanjut, Sobat Ngobrol Media, aku akan jelasin terlebih dahulu nih, apa itu jurnalistik. Jadi, jurnalistik adalah kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah, dan menyebarkan informasi kepada masyarakat melalui berbagai media seperti surat kabar, televisi, radio, maupun media online. Orang yang melakukan kegiatan jurnalistik itu disebut dengan jurnalis atau wartawan. Dan tujuan dari jurnalistik adalah menyampaikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya kepada masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, jurnalis harus mampu bersikap jujur, berimbang. Dan di era digital, jurnalis berperan penting dalam membantu masyarakat memperoleh informasi yang benar dan membedakan fakta dari hoaks. Dan tentunya aku nggak sendirian nih teman-teman. Hari ini sudah ada 2 narasumber keren yang bekerja langsung di dunia jurnalistik. Yang pertama ada Kak Zaki, seorang wartawan redaksi atau editor media. Halo Kak Zaki. Halo juga untuk Karen dan untuk pemirsa di rumah juga ya, untuk teman-teman di rumah yang telah mendengarkan podcast ini, dan senang juga bisa ikut memberi cerita dan memberi pendapat hari ini. Dan yang kedua ada Kananda, seorang reporter lapangan yang sering turun langsung mencari berita. Halo Kananda. Oh, senang semua bisa ngobrol di podcast ini. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Nah, Kak Zaki, sebagai orang yang bekerja di bagian redaksi, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan organisasi kewartawanan? Kalau menurut aku ya, organisasi kewartawan itu kayak organisasi yang menjadi wadah bagi para wartawan dan atau juga insan pers untuk meningkatkan profesionalisme dan juga menjaga etika jurnalistik dan juga melindungi hak-hak wartawan. Nah, dan juga aku nih sebagai editor media, aku melihat organisasi kewartawan itu ya kayaknya penting sih, karena juga ya membantu kualitas berita sampai kepada masyarakat atau khalayak. Berarti organisasi ini nggak cuma sekedar tentang kumpulan wartawan saja ya? Betul, organisasi itu juga punya tanggung jawab ya, pastinya tanggung jawab besar untuk menjaga kredibilitas media. Nah, kalau dari sisi reporter lapangan gimana sih nih Kak Nanda? Kalau menurut dari reporter, organisasi kewartawanan sangat membantu wartawan di lapangan. Misalnya saat meliputi berita sensitif dan atau menghadapi tekanan tertentu, organisasi bisa menjadi tempat perlindungan dan dukungan bagi wartawan. Nah, organisasi kewartawan di Indonesia itu contohnya apa aja sih? Seingatku ya, ada juga nih yang dikenal, ada Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI. Nah, organisasi ini termasuk yang paling lama sih di Indonesia ya, udah lama banget tuh. Dan juga lalu ada Aliansi Jurnalis Independen atau AJI. Yang berfokus pada kebebasan pers dan independensi wartawan. Ada juga Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau yang
setingkat dengan IGTI. Nah, organisasi ini lebih fokus kepada jurnalis televisi. Biasanya organisasi-organisasi ini sering mengadakan pelatihan jurnalistik, seminar, dan diskusi tentang media. Berarti organisasi kewartawanan juga membantu wartawan untuk berkembang ya? Betul ya, terutama juga untuk meningkatkan kemampuan menulis berita tuh. Nah, juga memahami kode etik menghadapi perkembangan media digital maupun media sosial. Selanjutnya kita bahas tentang fungsi organisasi kewartawanan. Kalau ngomongin soal fungsi nih, sebenarnya apa fungsi utama organisasi kewartawanan menurut kalian? Fungsi utama ya, kayaknya sih fungsi utamanya tuh kayak menjaga profesionalisme wartawan. Nah, terus kayak sebagai editor, saya tahu pentingnya berita itu yang akurat dan juga berimbang. Nah, organisasi kewartawanan itu membantu wartawan memahami standar jurnalistik yang baik, yang benar, dan juga tepat sih bagi saya. Selain itu ya, organisasi juga menjaga kode etik jurnalistik. Nah, ngomong-ngomong soal kode etik itu penting banget ya dalam dunia pers. Penting banget malah karena ya wartawan itu punya tanggung jawab besar. Nah, kayak terhadap informasi yang disebarkan ke masyarakat juga. Benar, di lapangan kita juga harus hati-hati dalam mencari berita. Reporter tidak boleh asal merekam atau menyebarkan informasi tanpa verifikasi. Organisasi kewartawanan sering mengingatkan wartawan untuk tetap menjunjung tinggi etika dan profesionalisme. Oke, sekarang kita masuk ke inti pembahasan kita nih, yaitu tentang peranan organisasi kewartawanan. Menurut Kak Nanda, apa sih peran penting dari organisasi ini? Menurut saya, organisasi kewartawanan berperan penting untuk dalam melindungi wartawan. Karena reporter lapangan kadang menghadapi resiko seperti intimidasi atau tekanan saat meliputi berita tertentu. Nah, adanya organisasi wartawan punya tempat untuk mendapatkan bantuan dan perlindungan. Wah, ternyata tugas reporter itu nggak mudah ya. Iya, apalagi saat konflik atau demonstrasi, kadang-kadang situasinya cukup berbahaya. Nah, selain melindungi wartawan, organisasi kewartawanan itu juga membantu menjaga kualitas informasi. Nah, sebagai editor, tugas saya memastikan berita yang diterbitkan sesuai fakta. Nah, organisasi kewartawanan membantu menciptakan standar jurnalistik dan yang baik, dan supaya media juga tetap mendapatkan media-media yang benar. Dan selain melindungi wartawan ya, ada juga sih organisasi kewartawanan itu juga membantu menjaga kualitas informasi. Nah, sebagai editor, tugas saya memastikan berita yang diterbitkan sesuai fakta. Nah, organisasi kewartawanan juga membantu menciptakan standar jurnalistik yang baik supaya media tetap dipercaya masyarakat. Berarti dampaknya juga dirasakan ya oleh masyarakat? Tentu ya, apalagi kan kalau media itu menyebarkan informasi yang benar dan berkualitas, masyarakat juga akan mendapatkan pengetahuan yang tepat dan juga lebih percaya sih kepada wartawan-wartawan di luar sana. Oke, kita sering dengar tentang istilah kode etik jurnalistik. Nah, sebenarnya
Kenapa kode etik itu penting banget? Ya, karena kode etik itu juga menjadi pedoman wartawan ya saat bekerja ya. Dan juga wartawan itu juga harus jujur tuh. Dan juga tidak memfitnah yang lainnya, dan juga tidak menyebarkan hoak pastinya ya, dan juga harus menghormati privasi narasumber ya. Reporter juga harus netral saat meliput berita. Jadi kita harus nggak boleh memihak atau memanipulasi data demi kepentingan tertentu. Kalau kode etik dilanggar itu biasanya gimana? Biasanya kayak diberi teguran dari atasan, dan juga lebih parahnya itu ya ada sanksi sih bagi aku ya. Dan juga evaluasi dari perusahaan, media maupun organisasi kewartawanan juga. Oke, kita masuk ke tantangan era digital. Sekarang media berkembang sangat cepat karena internet dan media sosial. Menurut kalian, apa tantangan terbesar dunia jurnalistik sekarang? Menurut saya, tantangan terbesar adalah hoax. Sekarang, semua orang bisa menyebarkan informasi tanpa mengecek kebenarannya. Betul sih, kadang juga ya kayak dituntut cepat tuh, kayak sehingga ya pastinya ada risiko kan karena cepat-cepat gitu. Risiko berita yang belum diverifikasi secara maksimal. Dan aku kan sebagai editor nih, tantangan terbesarnya ya pastinya menjaga keseimbangan antara kecepatan dan juga keakurasian berita. Berarti organisasi kewartawanan itu punya peran penting ya di era digital? Iyalah, pastilah. Kayak organisasi itu kan juga harus tetap memberikan edukasi. Edukasi tentang literasi digital, dan pentingnya verifikasi informasi. Dan masyarakat harus belajar membedakan mana berita yang asli dan berita yang palsu. Kalau ngomongin dunia jurnalistik nih, pasti dekat juga kan dengan kebebasan pers. Menurut kalian, seberapa penting kebebasan pers itu? Menurutku ya penting banget malah kan, kayak karena wartawan tuh harus bisa menyampaikan fakta yang secara jujur tuh, nggak bisa main ngasal-ngasal tuh, dan juga tanpa tekanan dari pihak tertentu ya pastinya. Nah, tapi kebebasan pers juga harus dibarengi dengan tanggung jawab. Wartawan tetap harus mengikuti aturan dan kode etik jurnalistik. Jadi bebas tapi tetap bertanggung jawab ya? Betul banget. Terakhir nih, apa sih harapan kalian untuk dunia pers Indonesia ke depannya? Gimana ya? Aku sih berharap ya kayak wartawan Indonesia nih semakin profesional dan independen sih, dan juga mampu menjaga kualitas yang berita ya, apalagi di tengah perkembangan media digital nih kan, apalagi kayak di media sosial tuh banyak tuh kan, TikTok, IG. Kalau saya berharap masyarakat semakin bijak menggunakan sosial media dan tidak mudah percaya dengan berita hoax. Setuju banget, karena informasi yang baik bisa memberikan dampak positif untuk masyarakat. Pertanyaan selanjutnya, menurut Kak Zaki dan Kak Nanda, apa sih peran organisasi kewartawanan dalam menjaga kode etik jurnalistik? Menurutku ya, kode etik itu merupakan pedoman yang harus dipatuhi sih, dipatuhi oleh setiap wartawan dalam menjalankan profesinya. Dan juga organisasi ini memiliki peran untuk bertanggung jawab sih, untuk mensosialisasikannya. Kalau untuk aku sih, organisasi kewartawanan membantu memberikan pemahaman terhadap hak-hak narasumber dan masyarakat
harus memenuhi etika kewartawanan itu sendiri. Oke, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Menurut Kananda, apa sih manfaat organisasi kewartawanan bagi masyarakat? Menurut aku, kewartawanan tidak hanya merasakan oleh wartawan, tetapi juga dirasakan oleh masyarakat luas. Dengan adanya organisasi ini, masyarakat dapat memperoleh informasi yang lebih akurat. Oleh karena itu, selain organisasi ini juga menciptakan pers independen sehingga masyarakat mendapatkan informasi sebagai sudut pandang dan berkualitas untuk masyarakat. Wah, nggak terasa nih, kita sudah mengobrol panjang tentang peran organisasi kewartawanan. Dari pembahasan tadi, kita bisa memahami bahwa organisasi kewartawanan punya peran penting dalam menjaga profesionalisme wartawan, melindungi kebebasan pers, meningkatkan kualitas informasi, dan membantu masyarakat mendapatkan berita yang benar. Terima kasih banyak untuk Kak Zaki dan Kananda yang sudah hadir di podcast kita hari ini. Terima kasih juga ya untuk Kak Karen yang udah mengundang kami berdua. Dan juga terima kasih juga tim-tim yang di belakang juga telah membantu kami untuk memulai podcast ini. Terima kasih juga udah mengundang saya dan juga teman saya. Terima kasih, senang banget bisa diikut diskusi di podcast ini. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan podcast ini sampai selesai. Sampai jumpa di episode podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari Kelompok 11. Kali ini kami akan membuat podcast yang itu judulnya tentang peranan organisasi kewartawanan. Dan saya kali ini menjadi host. Saya sebagai editor. Saya sebagai reporter lapangan. Dan tugas ini kami buat untuk memenuhi tugas dari Hukum Etika Media oleh Bapak dosen Pak Eka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Zaki, sebagai orang Lagi latihan orang tepat suci ini. Enggak sih. Betul sih. Sama kalian. Seminar dan diskusi tentang media. Iya. Harus menghormati privasi wartawan. Narasumber. Narasumber. Sorry. Apa? Jadi oh, masih kerekam. Ya, dan ngomong lah. Nomor 11 sebelahnya. Boleh jadi basket. Udah. Stop. Kita buat ini ya sih, buat